masyarakat untuk mobilitas dan juga untuk bepergian keluar dari rumah, maka banyak orang kehilangan pekerjaannya. Sehingga kita bisa melihat sejak Maret 2020 sampai September 2020 terjadi peningkatan, ya. Namun kemudian ada relaksasi, ya, dan juga ada penurunan penderita terinfeksi COVID-19, maka kita lihat agak ada penurunan pada Maret 2021, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan September 2013, ini masih lebih tinggi nih, ya. Ada penurunan gitu, tapi masih lebih tinggi dibandingkan September 2019. Jadi pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Indonesia itu 27,54 juta, ya, dibandingkan dengan seluruh masyarakat Indonesia sekitar 275 juta. Jadi di kota ternyata dan di desa juga ada orang miskin, walaupun di desa itu jumlah orang miskin lebih banyak daripada di kota. Apakah slide saya terlihat dengan baik? Pergantian slide. Halo? Masih di profil yang Ya, masih di profil, saya masih bicara profil, tapi saya takut nggak kelihatan, ya. Oke, kalau kita lihat sekarang di bawah nih, di gambar di bawah tuh ada berdasarkan pulau-pulau, ya, jumlah orang miskin dan juga persentase penduduk miskin menurut pulau. Di mana menurut Anda kemiskinan tuh paling banyak? Pulau Jawa ya, Bu. Pulau Jawa, Bu. Iya, di Pulau Jawa, ya. Kalau kita lihat yang bentuknya coklat muda itu perkotaan, yang hijau tua itu atau abu-abu atau warna apa itu di perdesaan. Ternyata di Pulau Jawa kemiskinan itu paling banyak di mana? Di kota apa di desa? Di kota. Di kota, Bu. Di kota. Sementara di pulau-pulau lain itu yang kemiskinan itu lebih banyak di desa, ya. Tapi khusus di Pulau Jawa itu justru di kota lebih banyak orang miskin daripada di desa. Sehingga kalau dibandingkan, kalau dijumlahkan secara nasional, maka memang di desa lebih tinggi kemiskinannya dibandingkan di kota, ya. Namun di kota memang penduduk miskin naik dari 12,04 juta orang, ya, pada tahun 2021 nih, ya, dibandingkan dengan September 2020. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ada pengukuran tentang kemiskinan. Ya, di kota dari 12,04 juta orang jadi 12,18. Sementara di desa itu justru terjadi penurunan dari 15,51 menjadi 15,37 orang. Nah, kalau kita lihat begitu, pertanyaan saya, mengapa di Jawa daerah perkotaan itu lebih tinggi kemiskinannya daripada di desa? Ada yang bisa menjawab? Gimana jawab, Bu? Ya. Menurut saya di Jawa kenapa banyak di kotanya, karena Jawa itu kayak pusatnya industri, terus banyak yang merantau ke kota, khususnya Jakarta gitu, Bu. Jadi banyak mereka yang mencari nafkah ke kota tapi masih kurang mendapatkan penghasilan yang layak gitu, jadi termasuk miskin gitu, Bu. Terima kasih. Ya, bagus Cynthia. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya, tadi Cynthia udah bagus jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka susah mendapat pekerjaan itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Saya izin jawab. Dapat. Kansa dulu ya. Kansa, apa jawabannya? Ya, Bu, mungkin kenapa susah mendapat itu karena persaingannya ketat ya, Bu. Karena yang di Jawa tuh karena itu pusat kota, jadi pesaingnya bukan cuma dari Jakarta, dari Pulau Jawa doang, bahkan dari pulau-pulau lainnya juga gitu. Apa Kansa mengatakan peluangnya jadi lebih kecil gitu ya? Karena banyak orang, jadi peluangnya lebih kecil gitu ya, Kansa ya? Iya, Bu. Oke, bagus Kansa, terima kasih. Septiawan, gimana tadi mau nambahkan? Iya, Bu. Menurut saya, dari pandangan saya pribadi, salah satu hal yang membuat mereka belum bisa mencukupi kebutuhan mereka karena tingkat pendidikan mereka juga yang masih relatif lebih rendah, Bu. Karena misal seperti ayah saya saja, beliau merantau ke Jakarta hanya untuk berpendidikan SMP saja, Bu. Namun untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta itu sendiri masih cukup sulit waktu itu, Bu. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi, juga skill yang dimiliki oleh orang tersebut juga berpengaruh sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus kan Septiawan ya. Terima kasih. Menambahkan.
Ya, Cynthia, Kansa, Setiawan. Ya, Dani, silakan Indrawati. Ya, silakan. Dani. Kenapa pekerjaannya susah dan adanya kemiskinan, menurut saya juga dipengaruhi oleh kebijakan struktural, terlebih ada undang-undang yang kemarin itu kontroversial ya Bu, yang lebih berpihak ke bukan ke masyarakatnya, bukan ke pekerjanya, tapi malah ke Pengusaha maksudnya. iya Bu, dan juga investornya. Maksudnya gimana? Coba ceritakan apa? Gimana lebih berpihak pada pengusaha dan investor daripada pada pegawainya? Coba dijelaskan maksudnya gimana? Iya. Jadi karena undang-undang itu lebih berpihaknya tuh kayak Cipta Kerja yang kemarin, gimana mereka tuh? lebih memihak ke investornya dan kurang memperhatikan. Bunyi undang-undangnya seperti apa? Bunyi undang-undangnya seperti apa, Dani? Iya, jadi kalau misalkan cutinya itu juga dikurangin, terus nggak ada kejelasan kontrak kerjanya juga. Artinya gimana tuh? Gajinya dikurangin. Kenapa dikurangin gajinya? Bukan gajinya dikurangin, kontrak kerjanya ada yang tidak jelas, atau misal kalau biasanya kan kalau udah kerja berapa lama dijadiin pegawai tetap, nah ini tuh ada yang enggak gitu. Terus saya juga lupa sih Bu sebenarnya isinya apa aja, tapi seingat saya gitu. Oke. Tapi kira-kira mengapa ya, kita pernah berpikir nggak mengapa perusahaan lebih suka mempunyai pegawai kontrak daripada pegawai tetap? Karena kalau pegawai tetap itu harus ada asuransi ya, harus ada kayak tiap dikasih THR yang kayak tunjangan lainnya Bu untuk pegawai tetap. Apakah itu mungkin karena perusahaan juga mengalami masalah keuangan? Gimana, Dani? Apakah sekarang perusahaan... Bagaimana Bu? Maaf, suaranya putus. Apakah perusahaan juga mengalami masalah keuangan sehingga dia tidak berani mengangkat banyak-banyak pegawai tetap? Oke, kayaknya Daninya yang ini ya, susah ya. Oke, baiklah. Jawaban-jawaban Anda cukup baik ya. Namun kita hati-hati dengan undang-undang yang kemarin Omnibus Law ya. Kita hati-hati dalam menyikapinya. Artinya baca baik-baik ya, sehingga kita bereaksinya juga dengan proporsional ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di sini, garis kemiskinan pada Maret 2021 itu sebesar Rp472.525 per kapita per bulan. Artinya kalau satu rumah tangga itu terdiri dari 4 orang, maka rumah tangga itu minimum harus mendapatkan penghasilan Rp2.121.637 per bulan. Di bawah itu, maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu adalah rumah tangga miskin. Sekarang Anda kebayang ya, untuk mendapatkan penghasilan 2.121.000 sekian, itu setiap bulan, sementara kita tahu bahwa petani itu tidak mendapatkan gaji per bulan ya. Kalau petani itu mendapatkan uang itu per panen, per masa panen. Nah, per masa panen misalnya kalau petani padi sawah, maka panennya itu tentu tergantung dengan luasan, banyaknya panen tergantung pada luasan tanah yang dimiliki ya, terus kemudian juga harga gabah pada saat itu, kemudian juga bagus-bagus kalau dia nggak diserang hama. Kalau diserang hama, apa yang dilakukan selama 3,5 bulan, kan nanam padi itu yang IR itu kan 3,5 bulan. Kalau diserang hama, apa yang terjadi? Usaha yang dilakukan selama 3 bulan itu ternyata sia-sia, boro-boro mendapatkan hasil 2 juta sekian per rumah tangga per bulan. Itu kalau 4 loh anggota rumah tangganya. Kalau anaknya 4, berapa dong?
Kalau anaknya 4 per orang tuanya 6, jadi 472,525.000 itu dikali 6 berapa tuh? Harus 5 jutaan ya? Ya nggak? Mungkin nggak petani kita punya penghasilan 5 jutaan? Makanya jangan banyak-banyak anaknya. Ya kan? Ini dihitung dari adalah kecukupan untuk memenuhi kebutuhan, bukan hanya makan, sandang dan pangan gitu loh, ya. Makanya banyak orang-orang di desa karena tidak bisa mencapai standar tersebut, maka kita bisa lihat mereka tidak kecukupan pangan, sehingga tingkat kesehatannya juga rendah dan juga tidak dapat membiayai pendidikan. Ya kan? Dalam penelitian-penelitian ibu di pedesaan, masyarakat itu karena pendapatannya sangat kecil, maka biasanya makanan itu ditekan, kebutuhan akan pangan ditekan, ya. Nasi banyak misalnya, ya, tetapi lauknya itu Indomie misalnya. Padahal Indomie sama nasi sama-sama karbo ya. Nah, vitaminnya di mana? Tapi karena Indomie itu udah ada rasa asinnya, dianggap sebagai lauk. Dan kalau mereka makan telur, satu telur dibagi bertiga. Jadi kalau Indominya pakai telur, maka Indomie semangkuk itu dengan telur itu dimakan dengan tiga orang. Sudah tentu dari segi gizi tidak mencukupi, dari segi kebutuhan akan kalori juga nggak cukup. Ya. Nah, ternyata masyarakat kita tidak semuanya juga mau atau mengkonsumsi sayur-sayuran. Padahal mungkin di wilayahnya juga ada sayur-sayuran, tapi yang mereka anggap sayur itu beda dengan yang sebetulnya realitas ada. Misalnya, daun pepaya termasuk sayuran nggak? Masuk ya daun pepaya ya, daun singkong, ya kan? Apalagi sekarang daun ubi jalar itu juga sayuran. Bahkan juga ada biji-bijian yang hanya ada di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi karena kita itu mungkin termakan oleh iklan, ya, kapitalisme, ya, maka yang kita sebut sebagai makanan itu adalah makanan-makanan yang yang umum. Misalnya sayur itu bayam, sayur itu buncis, apalagi yang namanya makanan itu buat anak-anak nugget misalnya ya. Padahal anak-anak juga bisa makan misalnya telur ayam kampung, ya itu juga ada di desa. Tapi telur itu biasa untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Ya, itu sebabnya stunting juga masih tinggi di Indonesia. Tahu ya stunting ya? Ya. Anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan standar ya, dan juga tadi banyak yang kualitas kesehatannya rendah ya, kurang gizi ya, terus kemudian menderita penyakit-penyakit saluran pernapasan dan sebagainya. Itu berhubungan dengan tadi kualitas kesehatan. Apalagi mereka juga tidak mampu membayar jasa atau fasilitas kesehatan ya, nggak bisa pergi ke dokter ya. Bahkan juga membeli obat-obatan, hanya obat-obatan yang di warung, ya, sehingga belum tentu cocok dengan penyakit yang diderita. Akhirnya, apa yang terjadi ketika kita tidak cukup pangan, kita juga tidak mempunyai perawatan kesehatan yang baik, akhirnya apa yang terjadi? Harapan hidupnya tinggi apa rendah? Harapan hidupnya rendah. Makanya tingkat kematian ibu dan anak juga masih tinggi di pedesaan. Demikian juga harapan hidup orang di kota masih lebih tinggi daripada di desa. Di kota orang bisa umur sampai 90 tahun lebih ya. Di desa ada juga, cuma tidak banyak. Ya, biasanya meninggal karena tadi ya ada gangguan pernafasan ya, kemudian ada penyakit-penyakit paru-paru dan sebagainya. Oke. Ya. Jadi apa sih konsep kemiskinan itu? Menurut World Bank tahun 2000, kemiskinan itu adalah kehilangan kesejahteraan, deprivation of well-being. Well-being itu terjemahan dari kesejahteraan. Yang kesejahteraan adalah ketika orang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya gitu ya. Kan manusia itu kan bukan hanya butuh makanan, dia juga butuh sandang, dia juga butuh papan ya, dia juga butuh biaya untuk adat ya, misalnya untuk memberi sumbangan ya, mengadakan upacara, itu juga kan kebutuhan-kebutuhan. Sementara Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan maupun non makanan, dengan 14 indikator ya. Jadi kalau Anda buka situsnya BPS, Anda bisa lihat 14 indikator, termasuk
kualitas rumah, terus kualitas lantai, ya, terus adanya energi, ya, listrik, air dan sebagainya, ya, itu menjadi indikator-indikator, ya. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 24 itu memang sebetulnya manusia itu seharusnya dapat terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga dia bisa mempertahankan hidupnya dengan layak, ya. Nah, itu yang nanti menjadi pertanyaan buat kita, apakah saat ini, ya, masyarakat itu sudah dapat nggak memenuhi Undang-Undang Nomor 24, terpenuhi hak-hak dasar, ya. Oke, kita lanjut pada Sayogyo. Ada yang kenal siapa nih Sayogyo nih? Ada yang mengenal Pak Sayogyo? Pernah dengar namanya? Halo? Ada yang pernah dengar nama? Baru dengar, Bu. Bapak Sosiologi Pedesaan. Bapak Sosiologi Pedesaan, iya. Ya, dia adalah Bapak Sosiologi Pedesaan yang mengembangkan sosiologi pedesaan di IPB dan tentunya di Indonesia, ya. Ini adalah dulu mantan rektor IPB, ya, Profesor Sayogyo. Nah, kemudian beliau mengajar, ya, saya termasuk bimbingannya nih, ya, waktu saya masih kuliah S2 di Sosiologi Pedesaan, saya salah satu bimbingan dari Prof. Sayogyo, ya. Nah, Sayogyo itu terkenal dengan garis kemiskinannya. Ya, beliau itu yang kemudian terkenal dalam menentukan garis kemiskinan. Dia bilang kelompok miskin, ya, bukan tadi kan, kalau tadi BPS kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya. Kalau Sayogyo lebih jelas, dia mengatakan bahwa rumah tangga miskin itu adalah rumah tangga yang mengkonsumsi pangan kurang dari nilai tukar 216 tahun per kepala di pedesaan atau 369 kilo di perkotaan, ya. Jadi kalau kita lihat nilai tukar 240 kg beras setahun per kepala loh. Ya kaliin aja, kalau 4 satu rumah tangga ada 4 anggotanya, 4 kali 240 kg beras. Berapa tuh jumlahnya? Hah? 4 kali 240 berapa tuh? Ayo. Ya, kok lama sih? 960 kilo. Nah, sekarang dikalikan dengan harga beras per kilo. Kira-kira berapa sekarang? Siapa yang suka beli beras? Cynthia suka beli beras nggak, Cynthia? Cynthia Simbolon. Berapa harga beras sekarang sekilo, Cynthia? Tahu nggak? 12.000 bukan, Bu? 12.000 ya. Sekarang 960 dikali 12 berapa? Kali 12.000, Cynthia. Ada handphonenya di situ pakai kalkulator. Iya, Bu. Berapa dong? Tadi, 960 dikali 212.000 berapa hasilnya? Ayo, kalkulator aja lama kali. 11.520.000, Ibu. 11.520, ya. Nah, itu 1 tahun loh. Kalau keluarganya ya 6 lebih banyak lagi. Apalagi kalau 10 ya, anaknya 8 ya. Nah, itu aja tadi kamu bilang 11 jutaan, maka kalau dibagi per bulannya berapa tuh berarti? Sekitar 960.000 ya. Ya kan? Ya. Jadi mengkonsumsi pangan loh, baru pangan doang loh. Baru pangan. Nah, kalau di kota, nah sekarang kalau kita tentang panen ya, itu kalau menghitung-hitung gitu ya, berapa sih paling bantu 1,5 juta potongan setelah dipotong oleh biaya-biaya produksi. Artinya 1 bulan cuma dapat 500.000 loh. Itu kalau dipanennya aman dari hama. Kalau kemakan sama hama wereng itu kosong, 0. Ya, itu sebabnya maka
kemiskinan di Indonesia itu sangat sangat tinggi banget gitu ya, karena ketergantungan pada usaha pertanian gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa petani-petani itu biasanya mempunyai nafkah ganda ya. Tahu yang disebut nafkah ganda ya. Jadi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain pertanian. Misalnya pada musim tanam ya, mereka menanam nih. Setelah selesai menanam, mereka meninggalkan tanamannya, mereka pergi ke kota. Nanti jadi tukang bakso, tukang gorengan, menjadi tukang yang jual-jual barang-barang buah-buahan dan sebagainya, sampai menunggu panen. Saat panen 2 bulan kemudian mereka pulang memanen gitu ya. Nah, begitu siklus yang mereka lakukan. Terus siapa yang merawat tanamannya ketika mereka pergi ke kota? Siapa kira-kira yang merawat? Kan dia pergi nih ke kota nih, merantau. Ada yang jual cuangki, ada yang jual cinlok, ada yang jual cireng. Terus siapa yang merawat? Itu ibu-ibu dan anak-anak ya, ibu-ibu dan anak-anak. Makanya dikatakan juga perempuan itu mempunyai double burden ya, beban ganda, karena selain dia itu mengurus rumah tangga ya, anak-anak dan sebagainya, juga dia mengurus pertanian ketika para laki-laki itu pergi ke kota. Ini terutama terjadi pada rumah tangga kelas bawah, petani gurem ya, disebut petani gurem yang pendapatannya sangat kecil. Nah, tapi Indonesia itu akan semakin tergolong miskin kalau dibandingkan dengan standar garis kemiskinan Bank Dunia loh. Ya, karena Bank Dunia memberikan standar garis kemiskinan itu US dollar 1,9 US dollar. Ya, atau sekitar kalau ini apa sih kok 27 nih ya. Atau kalau kurs dolar itu satu dolar itu sekitar 14.000 sekian, maka harusnya per bulan itu orang mendapatkan penghasilan 3.192.000 sekian agar tidak disebut rumah tangga miskin ya. Nah, ini nih dihapus nih, Rp27 ini ngaco. Ini 27.000 maksudnya ya, atau sekitar 27.000. Kalau 14 ini seperti sesatnya. Ini 27.000 ya. Ya, kalau kurs dolarnya sekitar ya. Oke. Masih saya lanjutkan ya, maaf itu tadi ada backsound gitu. Jadi ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi Robert Chambers mengatakan tahun 2006 ada 5 kemiskinan, yaitu selain daripada income property ya, jadi kemiskinan pendapatan, tadi akan pendapatan rendah. Kemudian Tim, tolong Tim. Kedua adalah kurangnya material ya, atau masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Ini soundnya ini bau banget tuh mati ya. Terus kemudian kekurangannya material atau barang-barang yang dibutuhkan, baik terbatas ataupun kualitasnya juga rendah. Jadi artinya kalaupun misalnya orang makan beras gitu ya,
dimanipulasikan beras-beras yang bagus, tapi beras yang bagus itu tidak dikonsumsi oleh mereka sendiri, tapi dijual. Lalu mereka membeli beras-beras yang kualitasnya lebih rendah untuk dimakan. Gitu. Ya, jadi beras yang berkualitas justru tidak mereka konsumsi, yang mereka konsumsi justru beras-beras yang lebih murah. Ya, oke. Kemudian tadi bukan hanya mereka juga punya aset yang rendah kualitasnya, juga tadi akses yang rendah juga pada pelayanan seperti tadi ya, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya ya. Terus kemudian tadi seperti rekan Anda mengatakan bahwa orang-orang yang berasal dari keluarga miskin ini juga mempunyai capability deprivation ya, artinya kekurangan atau rendahnya kemampuan ya, yaitu diukur dari keahlian maupun kekuatan fisik nih, kekuatan fisik, karena tadi kualitas hidupnya rendah, maka kekuatan fisiknya pun rendah ya, nggak kuat kerja lama misalnya. Sebenarnya juga keterampilannya juga kurang ya. Oleh karena itu mereka juga kadang-kadang tidak dihargai ya, dihargai dengan sangat rendah dalam masyarakat ya, sehingga tidak punya akses juga untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik ya, karena tadi dianggap rendah ya. Terus kemudian kemiskinan juga disebut juga sebagai multidimensional deprivation. Jadi artinya kemiskinan itu multidimensi, gitu. Bukan hanya tadi nggak punya uang, juga nggak punya skill, mungkin juga mereka konsep dirinya juga rendah, mungkin mereka juga menjadi lebih agresif ya. Jadi kemampuan untuk mentaati norma-norma juga rendah, maka dikatakan multidimensional deprivation. Nah, kemudian yang kelima adalah definisi kemiskinan adalah the multiplicity of the meanings of poverty identified by the poor themselves. Orang miskin itu sendiri itu memaknai kemiskinan itu tuh beragam gitu, nggak sama. Misalnya di perusahaan ya, kalau kita pakai ukuran BPS ataupun tadi Sayogyo, maka banyak orang di desa itu menolak kata miskin. Mereka mengatakan kalau orang miskin itu kalau nggak bisa makan sama sekali, sementara kan masih makan 3 kali sehari ya, walaupun mereka tidak membicarakan lauknya apa, kualitasnya seperti apa ya. Jadi kan kalau makan nasi saja dengan Indomie ya, itu mereka bilang mereka cukup makan, walaupun sebetulnya dalam ukuran gizi, dalam ukuran tadi kelayakan makan itu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, kemiskinan sendiri bisa kita bedakan menjadi 4 ya, rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah kemiskinan absolut ya, di mana itu diukur dari pendapatan ya. Ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan ya, ketika orang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan ya, yang tadi yang sudah menjadi patokan tadi itu absolut banget ya. Ketika orang tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk bisa hidup layak dan bekerja dengan layak, itu dimana kemiskinan. Tapi ada juga kemiskinan relatif ya. Kemiskinan relatif itu adalah suatu kemiskinan yang istilahnya dibandingkan dengan daerah lain, mungkin seorang yang dianggap tidak miskin di Jawa itu bisa saja di Australia dianggap miskin gitu ya. Karena tadi apa? Karena kebijakan pembangunan yang menyebabkan ketimbangan pada pendapatan gitu ya. Jadi kebijakan pembangunan yang lebih memberikan kesempatan pada kelas-kelas atas ya untuk bisa menikmati pendidikan, kesehatan dan sebagainya, maka menyebabkan kelas masyarakat tadi yang lebih maju itu lebih sejahtera gitu. Sama juga seperti tadi di desa dan kota ya, karena tadi fasilitas pendidikan, kesehatan lebih banyak di kota, maka orang di desa itu dia walaupun dia dikatakan kaya di desa, mungkin tidak bisa dikatakan kaya di kota ya, karena tadi di desa mungkin dia punya tanah tapi pendidikannya rendah ya, kemudian dia nggak mampu baca tulis ya. Sementara di kota itu syarat untuk kerja itu harus membaca tulis, pendidikannya minimal SMA misalnya. Jadi ya, kemiskinan relatif itu adalah ketika kita membandingkan ya suatu wilayah dengan wilayah. Nah, kemudian ada yang menarik nih, kemiskinan kultural yang akan kita bahas di sini. Ya, kemiskinan kultural itu adalah suatu kemiskinan yang disebabkan karena ada sikap seorang atau masyarakat yang mempunyai budaya
budaya yang dikatakan budaya orang miskin, yaitu malas, pemboros, nggak kreatif, tergantung pada bantuan dari pihak luar, ya. Jadi artinya karena menyadari adanya bantuan, maka mereka tidak mau berusaha yang lain, ya, tetap mengharapkan bantuan dan protes kalau bantuan tidak ada, gitu ya, tidak berusaha kreatif. Kemudian yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Itu dari Selo Sumartian yang mengatakan bahwa kemiskinan itu karena faktor buatan manusia, ya, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, ya, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, ya. Nah, itu antara lain hal-hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan karena tadi korupsi dan kolusi, ya. Terus kemudian tadi sehingga harusnya bantuan untuk orang miskin itu sekian jumlahnya dikurangi karena ada korupsi, ya, makanya apa yang diterima, bantuan yang diterima oleh orang miskin itu menjadi berkurang, ya. Misalnya saja tunjangan tunai itu harusnya diterima Rp400 per keluarga per bulan, ternyata dipotong, ya, oleh orang-orang tertentu, ya, yang melakukan korupsi, sehingga yang diterima mungkin cuma 200 atau 100. Sudah tentu hal tersebut tidak membantu mereka untuk kemiskinan. Itu yang disebut kemiskinan struktural, ya, karena buatan manusia. Sampai sini ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Arum dulu deh. Arum, ya, Arum Putri, silahkan. Iya, makasih, Bu. Saya izin tanya soal kemiskinan relatif. Kalau kemarin Kak Rajib itu nyontohin kemiskinan relatif itu dari yang berdasarkan konteks masyarakatnya, Bu. Tapi kan di PPT kayak lebih kebijakan pembangunan. Jadi saya masih bingung gitu, Bu, sebenarnya kebijakan relatif itu yang seperti apa gitu. Baik, Makasih, Bu. Oke. Saya kumpulin dulu ya, Arum. Okasya apa Okasya? Saya mau tanya kalau kasih, Bu. Oke, baik. Dua ya, Arum dan Okasya. Dua orang saja. Oh, ini saya izin bertanya, Bu. Siapakah? Siti ICT, iya, Bu. Saya ingin bertanya, Ibu, apakah kemiskinan struktural ini akan dapat menyebabkan kemiskinan kultural, ya, Bu? Karena kan saya tinggal di desa, ya, Bu. Jadi banyak sekali kasus-kasus dari penyebab dari kemiskinan struktural ini, seperti misalnya kebijakan ekonomi yang tidak adil, itu membuat masyarakat miskin itu justru jadi haknya tapi tidak sehingga mereka mungkin memiliki rasa malas ataupun tidak kreatif gitu, jadi hanya menerima nasib saja gitu. Jadi pertanyaannya kemiskinan dari kemiskinan struktural ini dapat menyebabkan kemiskinan kultural seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan ICT, apakah kemiskinan struktural bisa menyebabkan kemiskinan kultural gitu, ICT, ya? Iya, Ibu. Boleh ya? Jadi Arum Putri, Ibu nanyakan tentang kemiskinan relatif, ya. Kemiskinan relatif disebabkan oleh kebijakan pembangunan. Contohnya misalnya, ya, kita bisa melihat di pedesaan, ya, akses atau fasilitas pendidikan itu sering tidak mencukupi, ya. Pemerintah lebih konsentrasi membangun sekolah, apalagi misalnya sekolah SMA, ya. Artinya apa? Sekolah menengah atas itu lebih banyak dibangun di kecamatan, misalnya, ya, di provinsi dan juga di kota. Sehingga orang-orang desa yang mungkin nggak punya uang, itu kan perlu biaya, ya, kalau dia mau ke kecamatan, ya. Kadang-kadang juga jauh sekali dari desanya, sehingga dia perlu dana, ya, untuk tinggal, mungkin kos di kecamatan, atau butuh sepeda kali, ya, atau butuh uang untuk angkot. Akhirnya orang-orang di desa itu nggak bisa mengakses sekolah. Itu menyebabkan mereka itu sering sekolahnya nggak bisa tinggi. Bukan hanya juga karena memang tadi, ya, kemiskinan itu sendiri, tapi juga karena tadi kebijakan pembangunan itu lebih
bersentralisasi itu di daerah-daerah kota gitu, atau di daerah-daerah yang jauh dari desa. Nah, baru-baru sekarang ini kan banyak desa itu mendirikan SMP, ya. Bahkan dulu ya, ini sharing aja. Suami saya itu kalau mau sekolah dulu waktu dia di Siantar, kalau mau sekolah SMP aja, itu dia mesti kos di asrama sekolah. Karena di desanya itu nggak ada. Bahkan waktu dia SD aja, itu lumayan jauh tuh dari desanya ke sekolah dasar. Nah, pas SMP, dia mesti kos di SMP. Apalagi waktu SMA. Ya, dia nggak bisa lagi tuh nggak mungkin lagi ada desanya. Itu yang menyebabkan tadi kan akhirnya apa, pendidikan di desa itu kan lambat perkembangannya dibandingkan di kota. Akibatnya apa? Ya tadi kan kemiskinan itu kan, kalau mereka kerja ke kota, mereka nggak bisa mendapatkan. Tadi seperti rekan Anda mengatakan bapaknya tadi pergi kota dengan SMP, pendidikan SMP. Susah banget dari kerjaan. Nah itu yang dibilang kemiskinan relatif. Ya, bisa saja dia punya uang orang tuanya di di desa, tapi mereka pendidikannya rendah. Mereka tidak bisa mengakses informasi dan seperti itu, makanya relatif gitu loh. Ya, kira-kira Arum ya. Baik, terima kasih dapat dipahami. Iya. Ukasyah Abdillah tadi. Ibu jadi lupa. Ukasyah apa tadi? Ukasyah? Faktor yang seperti tidak pandainya dalam memanage keuangan, Bu, dalam mengelola keuangan. Ya. Apakah itu termasuk? Nah, itu yang dimaksud juga dengan kemiskinan kultural, nanti kita bahas Ukasyah. Ya, ketika misalnya kita contohnya ya, orang sering mengatakan bahwa komunitas nelayan itu boros. Kalau udah pas dapat panen ikan, terus dibelikan pada barang-barang yang mahal gitu ya. Bukannya mereka simpan atau diinvestasikan untuk pendidikan misalnya, atau untuk menabung, tapi banyak dihabiskan. Gaya hidup masyarakat nelayan konon seperti itu. Nah, itu contohnya budaya dari kemiskinan. Ketika mereka tidak mampu untuk atau tidak punya kreativitas untuk berinvestasi, tidak pernah memikirkan masa depan, apa yang ada sekarang habiskan sekarang, gitu Kasya. Ya, beda dengan masyarakat di negara maju. Ketika mereka mendapatkan kelebihan uang, itu mereka investasikan, baik itu tabung ataupun beli tanah misalnya diinvestasikan, ataupun untuk pendidikan, ya. Beda sama tadi ada masyarakat tertentu yang habis-habisan. Misalnya kayak waktu booming cengkeh di Sulawesi. Itu apa yang terjadi? Masyarakat memanfaatkan keuntungan yang besar yang diperoleh itu untuk beli mobil ya, beli kendaraan. Padahal kita tahu bahwa mobil itu bukan hanya bisa dipakai, tapi juga harus diapain? Dirawat. Ya. Nah, biaya perawatannya kan gede banget tuh, ya. Harus ganti oli, harus servis dan sebagainya. Apa akibatnya? Akibatnya mereka tidak bisa membayarnya. Malah mereka itu jadi tekor. Habislah uangnya untuk merawat barang-barang itu yang sebenarnya tidak terlalu berguna. Karena kalau di daerah pegunungan mau gimana? Coba mau naik mobil kemana? Ya, itu Ibu lihat juga di Makassar. Ya, itu masyarakat itu ukurannya tuh Pajero ya, punya Pajero. Ya, Ibu aja nggak punya Pajero. Ya. Mereka impiannya tuh punya Pajero gitu. Padahal mau kemana juga di wilayahnya mereka itu, karena jalanannya juga belum bagus, dan juga mereka itu tinggal di lahan pertanian sendiri. Jadi mau pakai Pajero mau kemana? Tapi kan itu ukuran daripada kesuksesan, ya. Jadi pola hidup yang konsumtif gitu. Gitu Ukasyah, kira-kira Ukasyah. Baik Ibu, terima kasih. Oke, nah sekarang Ibu pada ICT yang mengatakan mungkin nggak ya kemiskinan struktural itu menyebabkan kemiskinan kultural. Nah, kalau kemiskinan kultural itu tuh sudah turun-temurun, ada suatu nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi gitu. Kalau kultural itu kebiasaan-kebiasaan kayak tadi desa nelayan, punya kebiasaan seperti itu, sehingga anak-anak dan orang muda tuh belajar dari contoh-contoh yang diberikan orang tua. Misalnya tergantung pada bantuan, ya. Makanya ketika mau berusaha, ya orang tuanya nggak mendukung, nanti juga dapat bantuan dari pemerintah, ya. Nah, jadi kalau kemiskinan struktural itu lebih kepada tadi ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak adil, gitu, ya.
kalau dampaknya mungkin bukan kepada kemiskinan kultural, tapi menyebabkan orang menjadi tidak puas, makanya terjadilah demo. Ya, demo yang kadang-kadang disertai dengan anarkis. Jadi ketidakpuasan. Ya. Karena kalau kemiskinan struktural memang tadi ada nilai-nilai, ada norma-norma dalam masyarakat miskin itu yang menyebabkan mereka nggak maju gitu. Tapi kalau kemiskinan struktural itu memang karena kebijakan yang tidak adil, ya, sehingga yang mengakibatkan orang nggak puas itu yang menyebabkan terus ada kelompok-kelompok tani yang melakukan gerakan mengubur diri di depan istana misalnya, tidak makan tuh. Terus berakhir dengan mereka melakukan pelemparan, pembakaran fasilitas umum dan sebagainya. Jadi itu biasanya dampak dari kemiskinan struktural, ketidakpuasan pada masyarakat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Ardila Mita? Ya, apa Ardila Mita? Apa Dinda? Dinda dulu. Tadi silakan. Dinda dulu, Bu. Ya, silakan. Jadi waktu kemarin saya melakukan observasi itu ya Bu, saya kan mencari faktor-faktor penyebab kemiskinannya, terus ya menemukan pendidikan dan lain-lain begitu ya Bu. Nah kemudian saya tuh ada kayak agak kejanggalan gitu waktu saya lihat KTP-nya itu, ternyata beliau itu PNS gitu, pegawai negeri sipil. Nah, terus saya bilang, loh ibu PNS tapi kok tidak mampu, bisa miskin gitu ya. Ternyata ibunya itu tidak tahu Bu kalau dia itu di KTP-nya itu PNS gitu. Jadi mungkin diduga ini adalah kesalahan pemasukan data gitu kan Bu, yang menyebabkan dia tuh makin terpuruk. Jadi kayak dia bisa merasakan program-program penyejahteraan dari pemerintah gitu kan Bu. Nah jadi untuk kesalahan data seperti ini itu apakah masuk dalam penyebab kemiskinan ya Bu? Pertanyaan saya itu. Terima kasih Bu. Oh iya, jadi itu artinya kesalahan administrasi ya, kesalahan administrasi. Ya tidak selalu sih kesalahan administrasi bisa menyebabkan kemiskinan, tapi sudah jelas kesalahan administrasi itu kadang-kadang juga menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat. Misalnya nih ya, dalam pemberian bantuan raskin, ya, orang nggak miskin tercatatnya miskin, bahkan orang yang miskin nggak tercatat gitu. Ya akibatnya sering bantuan-bantuan itu salah sasaran. Ya karena tadi administrasi yang nggak benar, ya. Jadi artinya bantuan orang miskin itu tidak tidak sampai pada sasaran. Nah, apa dampaknya? Tapi yang kalau semakin miskin itu lebih disebabkan oleh ini nih, adanya korupsi ini nih. Ya, jadi kayak bantuan kayak raskin itu kan datangnya ke desa ya. Itu kan harusnya ada 40 kilo diberikan kepada rumah tangga miskin ya, per rumah tangga miskin. Apa yang terjadi? Nah, semua jumlah beras yang diterima itu terus dibagi rata. Jadi bukan yang harusnya menerima, tapi semuanya yang kaya juga dapat. Itu yang menyebabkan orang miskinnya tidak terbantu. Dia udah dasarnya miskin, tapi tidak dapat terbantu. Dengan adanya, karena faktor ini nih, kemiskinan struktural ini, adanya korupsi itu yang menyebabkan, ya. Dan juga tadi kalau kesalahan administrasi mungkin nggak seberapa, tapi tadi ini ya ada usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu yang memotong atau mengambil jatah-jatah dari orang-orang bantu. Sebelum pemerintah itu sebenarnya dari dinas sosial itu udah banyak bantuan buat orang miskin, tapi ternyata tidak berhasil mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena ini masih ada korupsi seperti ini. Dan salah dalam hal administrasi, ya, yang didaftarkan justru orangnya. Saya lihat foto waktu itu ada satu desa ya, itu rumah penerima bantuan keluarga harapan. Ya ampun, rumahnya gedung bertingkat lagi, di temboknya ditempel penerima bantuan keluarga harapan. Bayangin coba, harapan apa? Harapan jadi orang kaya kan ya? Ya kayak begitu tuh. Nah itu kan tetap dianggap sebagai kolusi. Kenapa? Karena si kepala desa mendaftarkan orang-orang yang dekat pada dia sebagai orang yang perlu dapat bantuan. Gitu. Sampai itu bantuan atau LS nasional. Itu bantuan anak miskin itu kan menyakup misalkan tas, terus itu kemudian ada uang juga. Nah, terus kemudian LSM minta bantuan
pemerintah desa untuk mendapatkan anak SD yang miskin dari keluarga miskin. Yang didaftar tuh adalah keluarga dekatnya. Selesaikan kemiskinannya itu berarti ya itu dia. Jadi dari awal dari kemiskinan struktural juga. Oke, Ardila Mita gimana? Saya izin nanya tentang kemiskinan relatif lagi, boleh ya Bu? Ya boleh. Jadi kemarin itu kan sama para Rajib itu dikatakan bahwa kemiskinan relatif itu tuh bisa sifatnya itu abadi karena dia tuh membandingkan dengan wilayahnya sendiri. Sementara kan di sini tuh kemiskinan relatif itu karena pengaruh kebijakan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Nah sebenarnya kan kalau kebijakan pembangunannya itu diperbaiki, maka kan ketimpangan itu juga bisa dituntaskan gitu, dihilangkan gitu Bu. Jadi kan pertanyaan saya itu apakah benar kemiskinan relatif itu tuh bersifatnya abadi gitu Bu? Makasih Bu. Kalau jawabannya gitu, jawabannya juga relatif ya sekarang ya. Relatif juga dia jadi abadi atau enggak gitu ya. Karena ketika pemerintah sungguh-sungguh berusaha ya untuk tadi meningkatkan taraf hidup orang miskin, maka tentu kemiskinan relatif itu menjadi enggak abadi gitu ya. Tetapi tadi sejauh mana sekarang ada istilahnya ada apa istilahnya tuh ya, adanya komitmen dari orang-orang yang berada di tadi ya, orang-orang penting, stakeholder yang penting di pedesaan ini untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sampai sekarang itu menjadi apa ya, suatu dilematis ya. Misalnya kayak tadi saya cerita tentang beras orang miskin itu dibagi rata, itu ternyata berhubungan juga dengan budaya masyarakat, di mana dalam masyarakat itu, terutama masyarakat yang berada di pedesaan, sesuatu itu harus sama rata gitu loh, sama rata. Jadi kalau dapat sesuatu itu supaya tidak menimbulkan cemburuan, dibagi rata. Nah, entah nanti selesainya yang orang kaya terus ngasih bagiannya ke orang miskin, tapi segala sesuatu dibagi rata. Nah, kalau masih ada pikiran atau nilai-nilai semacam itu, maka kemiskinan itu menjadi tidak bisa teratasi kan, ada dinamika. Kecuali mindset itu dirubah gitu, bahwa ketika orang miskin dapat bantuan, bukan mereka itu artinya lebih diutamakan oleh pemerintah, bukan, tetapi justru agar mereka itu diperlakukan sama, adil seperti yang lain. Misalnya nih sekarang adil minta, misalnya kamu sekarang kan mahasiswa, punya adik nggak, Ardi? Minta. Punya ibu. Panggilanmu siapa? Punya adik. Adikmu kelas berapa? Iya Bu, panggilan saya Mita. Mita, adikmu kelas Yang berapa? satu kelas 5 SD, yang satu kelas 1 SMK. Nah, 5 SD ya. Ardil Mita udah mahasiswa. Uang sekolahmu sama, uang jajanmu sama nggak dengan adikmu kelas 5 SD? Beda Bu. Beda. Kenapa beda? Karena kebutuhannya juga beda. Nah itu. Nah, orang di desa masih berpikir yang namanya adil itu adalah kalau dibagi rata. Padahal adil itu seharusnya sesuai dengan kebutuhan, benar? Ya, apakah Ardila dikasih uang lebih daripada adik kelas 5 SD terus dikatakan ibu tidak adil? Orang tua Anda tidak adil? Enggak, karena kebutuhan kamu lebih banyak dari dia. Nah, itu pandangan semacam itu di desa itu harus dirubah. Bahwa adil itu bukan artinya sesuatu itu dibagi rata. 1 kilo, bukan. Tetapi sebetulnya adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang paling butuh, dia harusnya diberi. Kan gitu ya, Ardila Mita ya? Gitu loh. Jadi selama mindset itu tidak berubah, maka iya kemiskinan relatif itu menjadi terus aja, ya tidak akan pernah berakhir. Tapi tadi kalau ada komitmen dari masyarakat tadi ya, dari stakeholder penting, maka bisa saja kemiskinan itu teratasi, tidak jadi kemiskinan relatif itu bisa diatasi. Kayak tadi ya, bahwa sekolah itu perlu loh dibangun di desa, loh bukan di kota aja. Gitu. Orang desa 20 pintar. Makanya sekarang juga IPB membuat sekolah-sekolah vokasi ya di Sukabumi dan segala macam. Itu maksudnya agar masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari kota juga bisa maju. Supaya supaya kemiskinan relatif itu bisa teratasi. Itu kira-kira Mita. Ya? Baik, Ibu. Gimana Mita? Terima kasih banyak. Oke. Sudah jelas Ibu.
Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, lalu yang disebut kelompok miskin selain tadi ukuran tadi mengenai kalori ya, mengenai jumlah pendapatan dari Bank Dunia dan juga kalori dari Sayokyo atau dari tadi Chambers mengenai apa yang disebut definisi kemiskinan, ternyata ada ciri-ciri juga kelompok miskin, yaitu apa? Orang miskin itu rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri. Apa yang disebut faktor produksi? Nggak punya tanah, nggak punya modal, nggak punya peralatan kerja dan keterampilan. Contohnya seperti apa? Nah, di desa itu semakin lama ya semakin sempit penguasaan tanah. Penguasaan tanah itu agak beda dengan pemilikan. Kalau pemilikan itu adalah ketika tanah itu menjadi milik kita. Kalau penguasaan itu ketika tanah itu kita kuasai, baik lewat sewa, baik kita sebagai penggarap, baik kita sebagai meminjam. Tapi pokoknya orang itu bisa mengelola suatu tanah, apapun statusnya, itu penguasaan. Ya. Nah, jadi rata-rata orang miskin itu tidak mempunyai faktor produksi tanah, entah itu dimiliki, entah dikuasai. Apalagi modal. Kalau kita tanya ke masyarakat di pedesaan, apa yang menyebabkan mereka itu tidak bisa meningkatkan produksi? Pasti jawabnya adalah modal. Nggak mampu membeli input pertanian seperti pupuk, ya, seperti juga bibit-bibit yang bagus, ya. Nah, kemudian peralatan kerja. Kalau nelayan itu peralatan kerjanya apa? Kapal, ya. Nah, nelayan miskin itu nggak punya kapal, ya. Kalaupun dia punya perahu kayu kecil, ya, sehingga kapasitasnya pun untuk mengambil ikan juga terbatas dan juga tidak bisa pergi jauh-jauh ya ke tengah laut gitu. Karena biasanya ikan-ikan juga banyak di tengah laut, apalagi dalam situasi perubahan iklim sekarang, maka produksi ikan di pesisir itu kurang, yang ada itu ada di tengah laut ya. Sehingga otomatis nelayan-nelayan yang dari nelayan miskin ini tidak bisa meningkatkan pendapatannya ya, karena penangkapan ikannya terbatas. Dan juga miskin keterampilan. Tadi rekan Anda sudah mengatakan ya, karena tadi ya pendidikan yang kurang, ya pelatihan yang kurang, ya. Nah, kadang-kadang juga pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan di desa, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Ya, ibu-ibu diajar bikin kue, gitu ya. Nah, terus itu mau dikemanain gitu, memasarkannya. Kalau semua orang bisa bikin kue yang sama, lalu mau dipasarkan kemana? Ya, padahal di daerah itu mungkin produksi pisang banyak. Mungkin lebih bagus kalau ibu-ibu itu diajarkan bagaimana membuat keripik pisang dan juga memasarkannya, gitu. Membuat kemasan yang menarik ya, daripada diajari membuat kue. Kemudian otomatis mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, dan kemudian kelompok miskin ini kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil, ya, sektor informal. Sektor informal itu adalah misalnya kayak jualan pisang goreng di pinggir jalan, mie, jualan mie, ya, mie bakso gitu, atau mie dari kanji dan sebagainya. Setengah menganggur atau menganggur gitu ya. Setengah menganggur itu artinya dia hanya dapat kerja itu berapa waktunya tidak tentu gitu ya. Jadi setengah menganggur. Kalau ada yang memanggil gitu ya, dia kerja, kalau enggak dia nganggur. Atau yang nganggur sama sekali, nggak punya pekerjaan sama sekali, mungkin karena dia alasan kesehatan ya. Mungkin juga karena faktor umur ya gitu. Dan kemudian lebih banyak berada di desa atau di daerah tertentu perkotaan, slum. Daerah slum itu tentu Anda pernah melihat ya, saya rasa di kota ya, di daerah-daerah kumuh maksudnya ya, di mana perumahan juga sifatnya sangat perumahan itu sangat memprihatinkan, hanya terbuat dari kardus-kardus atau seng-seng gitu ya. Terus begitu berada di bantaran-bantaran sungai, di mana juga fasilitas airnya juga tidak ada ya, sehingga kesehatan masyarakat juga kualitasnya juga rendah ya, dan juga kurangnya kesempatan untuk memperoleh dalam jumlah yang cukup kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, akuntan, fasilitas komunitas dan fasilitas sosial lainnya ya. Jadi ini ciri-ciri daripada kelompok miskin. Jadi bukan hanya soal pendapatan, tapi juga ini ya, banyak faktor-faktor yang menunjukkan mereka miskin. Nah, kemudian si Haan tahun 2011 mengatakan tadi soal budaya struktural itu ya, memang agak beda ya, ada dualisme struktural ya. Artinya kalau di desa itu sebetulnya sumber nafkah itu kan tadi lahan ya, lahan pertanian yang produktif. Tapi kalau di perkotaan bukan itu loh sumber untuk orang itu sumber untuk bisa hidup layak, tetapi adalah ijazah, modal usaha, keterampilan kerja.
jaringan, penghubungan, pengalaman kerja, ya, dan juga banyak sumber-sumber lain yang dianggap merupakan suatu persyaratan kerja formal, ya, atau informal. Tapi beda gitu. Jadi modal di dalam desa untuk bekerja di desa, ya, untuk bekerja di kota itu beda, ya. Sehingga kadang-kadang orang desa itu tidak memahaminya, sehingga mereka langsung pindah ke kota tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya di kota itu persyaratan untuk dapat bekerja itu atau mendapatkan pendapatan itu beda, ya. Ada ijazah, ya, modal usaha yang cukup besar, punya keterampilan dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang khusus kita karena judul kuliah kita pagi ini adalah mengenai budaya kemiskinan, maka kita akan bicara tentang budaya kemiskinan. Tapi lebih dulu kita bicara tentang budaya dulu, ya. Apa sih yang disebut budaya? Budaya itu kan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, ya. Jadi artinya adalah suatu ide, ya, pemikiran, ya, kemudian bagaimana perilaku kita, ya, dan juga tadi hasil produksi, ya. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu bukan hanya tari menari, bukan hanya kain-kain, ya, tapi juga di balik daripada tari menari dan kain itu ada falsafah hidup, ada ideologi yang terkandung di dalamnya, dan juga ada perbuatan yang mendukung karya itu. Misalnya kayak di gambar ini nih, ya, nih ini kan baju lurik nih, ya, Jogja, ya, itu kan merupakan hasil daripada karya daripada masyarakat, ya. Tapi di dalamnya saya kurang tahu karena saya paham Jawa, ya, apakah motif-motif ini tuh ada maknanya tersendiri, kenapa dia garis-garis, dan juga ternyata motif-motif semacam ini tidak digunakan oleh masyarakat bangsawan gitu, ya, hanya dilakukan oleh masyarakat biasa. Terus di atasnya itu ada nih sayur-sayuran segala macam yang digiring, ya, bersama-sama. Ini perilaku kan, ya, tetapi ini ada maknanya sayur-sayuran ini, ya. Kenapa dia dilakukan upacara ini teratur setiap tahunnya, ya? Itu apa maksudnya? Dan nanti orang-orang pada rebutan, dan kemudian kadang-kadang rebutan sedemikian rupa sampai waduh luar biasa, ya, untuk mendapatkannya. Padahal itu buncis biasa, cabai biasa bisa dapat di mana. Tapi kenapa orang berjuang untuk mendapatkannya? Karena mereka merasa bahwa itu membawa berkah tersendiri gitu loh. Ya, ada nilai-nilai yang dikandung, ada tadi, ya, ciptanya gitu di situ, ya, ada rasa, ada karya di situ. Nah, oke. Jadi menurut Taylor, budaya itu tuh ada istiadat, kemampuan, dan kebiasaan. Jadi ada juga unsur kebiasaan di situ, ya. Jadi apa yang sudah biasa dilakukan jadi budaya. Misalnya kayak kita orang Indonesia, budaya kita itu mandi 2 kali sehari, 2 kebiasaan kita tuh, ya. Kalau kita nggak mandi, nah itu dianggap kita itu nggak berbudaya lah gitu, ya. Sementara kalau di negara Eropa orang nggak mandi tiap hari, ya kan, apalagi kecuali pada musim panas gitu, ya. Nah, kemudian Kuncalaningrat mengatakan akal budi dan sesuatu hasil dari akal budi. Sudah kita lihat tadi, ya, karya itu kan hasil dari akal budi. Kemudian sistem nilai dari masyarakat. Jadi ada yang mana yang dianggap baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Itu sistem nilai, ya. Nah, kemudian suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu kan di Wikipedia kita bisa melihat gitu, ya, cara hidup. Nah, misalnya kayak kita nih di Indonesia nih, cara hidup kita punya budaya nih, cara hidup yang mungkin beda dengan masyarakat di negara-negara barat, ya, di mana kita biasa makan pakai tangan. Misalnya mana ada orang makan makanan pepes segala macam itu pakai sendok garpu, apalagi pakai pisau, enggak lah, ya. Mantep gitu kalau kita makan pakai tangan. Apalagi kalau di rumah makan padang gitu, ya, itu lebih seru kalau kita makan pakai tangan. Sementara orang barat mungkin melihat kita makan pakai tangan tidak sopan gitu, ya. Tapi itulah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh orang Indonesia, ya. Nah, terus kemudian kalau dikatakan budaya miskin, apakah miskin itu memang merupakan suatu budaya, sesuatu hasil karya, rasa, dan cipta, suatu adat istiadat, suatu kemampuan, suatu kebiasaan? Atau miskin itu sebagai kondisi? Itu menjadi pertanyaan gitu, ya. Oke. Masih udah lihat? Saya masih lihat? Masih. Tapi katanya miskin itu bukan suatu kondisi gitu, karena tadi ada budaya gitu, ya. Memang udah ada budaya sih, makanya jadi miskin.
Nah, itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang menyetujui, yaitu positivis, yang mengatakan bahwa miskin itu dipengaruhi oleh tadi sistem nilai, kebiasaan, masa dan cipta. Jadi miskin itu disebabkan adanya sistem nilai dalam masyarakat, ya, sistem nilai yang tadi yang dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, ya, tidak maju. Misalnya nih, mangan orang mangan asal ngumpul, misalnya ya. Nah, itu kan mangan orang mangan. Jadi artinya mau makan apa nggak makan, yang penting ngumpul. Nah, itu kadang-kadang yang dikatakan sebagai hal yang menyebabkan orang pedesaan itu nggak maju, karena yang mereka pentingkan ngumpul, bukan soal kemajuan. Ya. Nah, kemudian kemiskinan tuh akibat dari tadi ya, segala sesuatu tuh harus dilakukan bersama-sama. Jadi bukan mendorong tadi ya usaha pribadi, tapi lebih kepada kebersamaan. Dan juga ekonomi yang berorientasi subsisten, artinya hanya cukup-cukup aja, ya. Jadi kadang-kadang dalam penelitian saya itu petani mengatakan bahwa mereka mau menjadi petani, ya, dan tidak berkeinginan menjadi usahanya lebih besar atau menjadi pedagang gitu, karena dia bilang untuk dengan menjadi petani dia bisa melakukan ibadah dengan lengkap gitu loh. Dia bisa menjalankan ibadah secara lengkap, bisa sholat tepat waktu, ya, sehingga dia cukuplah segini-segini aja lah, produksinya nggak usah besar-besar banget, supaya dia tadi tidak usah meninggalkan rumahnya, sehingga dia tetap menjalankan ibadah. Jadi ekonomi itu hanya berorientasi pada subsisten aja, bisa cukup, ya, tidak pernah berpikir untuk keuntungan lebih besar, apalagi untuk investasi. Nah, sementara ada kelompok lain yang mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan karena budaya, ya, itu orang-orang yang kritis, ya, pandangan kritis yang mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan disebabkan oleh adanya budaya miskin di dalam situ, tapi karena masalah demografi, ya, kepadatan penduduk, karena masalah ekonomi, karena masalah teknologi, karena masalah modal. Jadi kemiskinan itu karena hegemoni nilai komersial, nah, itu yang lebih meminimalistik, ya, di mana orang itu untuk menjadi aktif itu menyebabkan orang jadi miskin gitu. Belum lagi karena tadi ya kepadatan penduduk, sehingga tadi biaya itu menjadi lebih besar, itu menyebabkan orang jadi miskin. Atau tadi dominasi teknologi yang padat modal, di mana kayak misalnya teknologi industri kayak sekarang ya nggak membutuhkan lagi tenaga manusia karena semua udah digantikan oleh mesin, ya. Maka itulah menyebabkan orang kehilangan pekerjaan, ya, itu dominasi teknologi. Kemudian tadi ekonomi yang berorientasi komersial tadi saya jelaskan, ya. Nah, jadi inilah yang pertentangan antara dua pendapat itu, ya, yang setuju bahwa kemiskinan itu merupakan budaya, dan satu lagi yang tidak setuju, yang lebih menyebabkan kemiskinan itu disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, dan teknologi dan sebagainya. Katakan juga kita tadi bilang apa tuh ekonomi yang disebabkan oleh struktur, ya. Oke. Nah, ini adalah cara pandang positivisme, itu teori dari Clifford Geertz, ya, yang mengatakan evolusi pertanian. Dia menjelaskan bahwa di pedesaan sekarang jumlah tanah itu udah jauh lebih sedikit dari jumlah orang, sehingga tanah itu tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan daripada masyarakat gitu loh. Masyarakat nggak bisa bertani, makanya ada istilah orang tuh lapar tanah, ya. Artinya untuk berusaha sekarang di pertanian itu sudah tidak mungkin kan. Sementara kalau kita lihat masih 75% penduduk Indonesia itu mata pencaharian itu dari pertanian, ya. Nah, sehingga sekarang mereka kerja di pertanian tapi bukan kerja di tanah yang tadi yang dia kuasai, ya, mungkin dia hanya sebagai buruh tani. Maka dikatakan evolusi pertaniannya itu tidak berkembang, bukan berevolusi tapi evolusi, karena tadi jumlah orang sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah tanah yang bisa diolah. Nah, kemudian Ferdinand Tönnies mengatakan tadi, ya, karena tadi kebersamaan, Gemeinschaft, ya, orang itu lebih mementingkan kebersamaan, maka kemiskinan itu dibagi rata, ya. Jadi apa yang ada, ya, itu bagi-bagi aja, bukannya kemudian berusaha untuk kan kalau Gesellschaft itu lebih kepada suatu hubungan kerjasama karena saling membutuhkan dalam suatu situasi kerja. Jadi berkembang lah. Jadi ada bermacam-macam jenis pekerjaan berkembang, sehingga kemudian ada saling ketergantungan antara jenis pekerjaan. Kalau Gemeinschaft enggak, ya, yang tadi orang mangan asal ngumpul, ya. Jadi nggak apa-apa lah kita cuma makan sedikit-sedikit, tapi yang penting kita sama-sama, apapun yang ada itu kita bagi rata aja. Tidak ada usaha untuk
mendapatkan suatu kemajuan, ya. Nah, kemudian Burke terkenal dengan dualisme ekonominya. Dia mengatakan bahwa memang ada perbedaan antara ekonomi di perkotaan sama ekonomi pedesaan. Nanti Anda akan melihat lebih jauh, ya. Nah, bisa dibahas lebih jauh lagi. Nah, ini kemudian cara pandang non positivisme, ya, yang kritis. Dia mengatakan bahwa ya, kemiskinan itu bukan disebabkan oleh adanya budaya miskin, tetapi kata Marx itu disebabkan adanya eksploitasi dari siapa? Eksploitasi dari pemilik modal terhadap buruh, ya. Kalau kita lihat merupakan suatu siklus, ya. Bentar. Merupakan siklus dari yang berbalik ya. Jadi misalnya tadi ya, orang miskin itu disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan, dari kan pendidikan rendah gitu. Nah, karena rendahnya pengetahuan, maka tentu kemampuan mereka juga rendah. Dan otomatis karena tadi tidak mempunyai keterampilan, nggak punya skill, nggak punya pengalaman, nggak punya jaringan, maka kesempatan mereka pun nggak ada. Nah, kesempatan nggak ada menyebabkan juga tadi semakin tidak mampu, nggak punya kesempatan sekolah, menyebabkan orang tidak mampu. Nah, kesenjangan kemampuan juga disebabkan oleh ada kesenjangan dari aset. Ya, tadi aset itu adalah modal, ya, nggak punya. Ya, untuk nyokolain anak kan orang punya uang, butuh uang. Untuk mengembangkan usahanya dia juga butuh aset. Kalau petani butuh tanah, kalau nelayan butuh kapal, butuh jaring, butuh pancing. Nah, ini kesenjangan aset ini menyebabkan kesenjangan spasial. Ya, kesenjangan spasial. Jadi artinya orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang miskin itu akan menjadi semakin miskin, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tadi yang tinggal di daerah yang makmur, yang subur, ya, di mana penduduknya juga tidak terlalu padat, sehingga tanah juga ada, asetnya cukup, ya, maka tidak ada kesenjangan. Nah, kemudian kesenjangan spasial menyebabkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menyebabkan kesenjangan akses informasi. Nah, karena tidak ada akses informasi, maka mengakibatkan kesenjangan pengetahuan. Ini adalah siklus daripada tadi kemiskinan. Jadi bukan hanya karena budaya, tapi lebih kepada ini tadi adanya kesenjangan antara orang-orang yang tadi memiliki akses, memiliki informasi, memiliki modal dengan orang yang tidak memiliki. Ya. Jadi tadi kembali kepada dualisme ekonomi, ya, dari Burke, itu di mana dikatakan bahwa ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan itu berbeda. Kalau ekonomi perkotaan itu sektor yang dikembangkan ada sektor industri, ya, industri jasa, gitu ya. Nah, sementara kalau di pedesaan itu kan yang dikembangkan pertanian, ya. Maka diharapkan tadinya sektor industri ini bisa membawa sektor pertanian itu menjadi maju, tapi kenyataannya tidak. Ya, sektor industri itu lepas dari sektor pertanian. Ya, kalau kita lihat, ya, mungkin ada yang pernah pergi ke Thailand? Ada yang pernah pergi ke Thailand? Di antara Anda semua ada yang pernah pergi ke Thailand? Di Thailand itu apa yang terkenal? Di Thailand apa yang terkenal? Kalau kita suka bilang jambu, Bangkok, durian, Bangkok, itu ya. Jadi hasil-hasil pertanian itu sangat besar dari Thailand. Nah, kemudian industrinya juga berhubungan dengan pertanian. Ya, bagaimana mereka bisa mengekspor si durian-durian montong itu sampai ke negara-negara lain. Mangga juga begitu. Entah mereka bikin jadi menjadi apa tuh namanya, durian itu menjadi dagingnya doang, ya, dibekukan terus bisa dikirim kemana-mana, mangganya dimasukin di kaleng, ya. Kemudian juga jambunya juga dibikin manisan dan segala macam, sehingga industri itu bisa menyeret pertanian. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Ya, industri pertanian kita beda industri kita di kota beda dengan industri tidak sejalan dengan industri pertanian di desa. Ya. Kita itu dulu ada pengalengan nanas, sekarang nanasnya juga hancur, pengalengannya juga nggak ada, gitu ya. Kita masih makan buah-buahan dari luar negeri kan, misalnya kita makan
koktail di kalengan itu bukan dari Indonesia ya koktailnya, tapi dari luar negeri gitu. Padahal kita punya banyak buah-buahan juga, tapi kita belum bisa mengembangkan industri yang bisa menyeret petani. Ya, itu makanya dibilang dualisme ekonomi. Nah, oke. Ini kenapa hilang? Oke. Nah, ada beberapa studi kemiskinan yang menarik ya, yang kita bisa bahas gitu ya, yang kita bisa menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama, Oscar Lewis. Dia itu yang pertama mengatakan budaya kemiskinan. Makanya Oscar Lewis ini banyak dikutip, banyak dijadikan referensi kalau kita bicara budaya kemiskinan. Ya, dia mengatakan bahwa kebudayaan kemiskinan itu adalah merupakan adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin kepada kedudukan marginal mereka dibandingkan dengan masyarakat yang berstrata kelas, ya, masyarakat yang sangat individualistis dan kapitalis, ya. Nah, menurut Oscar Lewis, kebudayaan miskin ini yang tadi malas, ya, terus kemudian juga nanti kita bahas di slide berikutnya ya, itu diturunkan antar generasi, ya, sehingga menyebabkan orang-orang miskin ini tidak bisa keluar gitu dari garis kemiskinannya, ya. Nah, tapi pandangan daripada budaya kemiskinan ini itu ditanggapi berbeda oleh Sayur. Sayur mengatakan bahwa modernisasi pertanian ternyata tidak berhasil membuat orang miskin keluar dari kemiskinannya. Kenapa? Karena justru modernisasi pertanian di mana diperkenalkan misalnya seperti bibit unggul ya, yang cuma 3,5 bulan, terus kemudian alat-alat teknologi seperti traktor ya, segala macam, itu justru menyebabkan orang-orang miskin yang tadi padat karya ya, dan banyak bekerja di lahan pertanian sebagai buruh, itu semakin tidak mempunyai kesempatan. Untuk perempuan yang tadi itu ya bisa bekerja di lahan pertanian, sekarang karena padi itu yang spesies yang baru itu atau tipe yang terbaru IR itu pendek, maka dia itu lebih banyak dipakai panennya itu dengan disabit, sementara perempuan tidak biasa menyabit, ya, maka mereka tidak bisa lagi ikut serta untuk panen, yang padahal kalau ikut panen perempuan itu bisa mendapat bagian 1/6 atau 1/5 atau 1/3 dari hasil panen di lahan yang mereka kerja itu, ya. Jadi kata saya, modernisasi pertanian bukan yang melepaskan kemiskinan, justru sebaliknya membuat orang miskin menjadi semakin miskin. Maka dikatakan modernization without development. Nah, tokoh lain yang bicara soal kemiskinan yang perlu kita bahas itu Parsudi Suparlan. Ya, Parsudi Suparlan mengatakan bahwa kemiskinan, Parsudi Suparlan dalam bukunya itu sering mengutip dari Oscar Lewis. Ya, nah, kemiskinan menurut Parsudi Suparlan adalah kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh sekelompok orang, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan budaya, sosial, dan dasar. Jadi menurut Suparlan, kebutuhan manusia itu bukan hanya kebutuhan makan, ya, tapi juga ada kebutuhan budaya. Ya, kebutuhan budaya itu apa? Misal kayak tadi itu upacara-upacara adat, ya. Misalnya kalau ada hari raya kurban, ya. Nah, itu kan orang juga nyumbang tuh ya untuk misalnya bisa memberi ternak misalnya untuk dibagi bersama, misalnya untuk orang-orang miskin. Apalagi misalnya ada pesta, orang kan harus memberikan sumbangan uang ya, atau sumbangan bahan makanan. Nah, itu kan membutuhkan uang tuh, ya. Dan kemudian kebutuhan sosial, itu kebutuhan sosial misalnya membantu orang lain, ya. Kemudian arisan, itu kan kebutuhan sosial. Dan kebutuhan dasar, jadi bukan hanya kebutuhan makan dan minum yang merupakan kebutuhan dasar, tapi juga kebutuhan budaya dan sosial, kata Parsudi Suparlan, ya. Kemiskinan itu adalah kondisi seperti itu. Nah, inilah yang penelitian daripada Oscar Lewis. Dia mengatakan kemiskinan, ya, terutama di kota, kata Oscar Lewis, itu disebabkan karena masyarakat yang kepadatan tinggi. Nah, itu sebabnya kita harus menekan pertumbuhan penduduk, ya. Kemudian akses terbatas terhadap barang-barang konsumsi, layanan kesehatan dan sarana pendidikan. Terus kemudian situasi ekonomi yang terdiferensiasi, berkembangnya sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi. Seperti saya katakan tadi, kalau pada masa yang lalu sebelum modernisasi pertanian, ya, itu sistem ekonomi di pertanian itu tidak dengan uang, tapi tadi dengan bagi hasil.
ya. Kalau sekarang enggak, dengan bayaran satu hari buruh itu dibayar berapa, jadi masuklah ekonomi uang, masuklah buruh upahan, sehingga ketika seseorang itu bisa menawarkan dengan upah yang lebih murah, maka bisa saja pemilik tanah bukan memakai orang-orang yang sedesanya, tapi mendatangkan orang-orang lain dari desa lain, sehingga tadi orang-orang miskin di daerahnya menjadi tidak mendapat pekerjaan lagi, ya. Kemudian juga kata Oscar Lewis itu disebabkan oleh institusi sosial atau kelembagaan yang tidak mampu mengontrol dan memecahkan masalah sosial dan kependudukan. Jadi artinya pemerintahan ya di desa itu tidak sanggup ya tadi membuat aturan-aturan, nilai-nilai ya yang bisa memecahkan masalah sosial dan kependudukan. Misalnya bagaimana menekan pertumbuhan penduduk ya. Dulu aja orang susah untuk keluarga berencana, apalagi sekarang orang makin ngaco aja sekarang ya, tidak mau lagi untuk berkeluarga berencana karena menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki misalnya ya. Itu tadi bagaimana kelembagaan dalam masyarakat bisa merubah mindset ini. Nah, lebih jauh Oscar Lewis ini dikutip oleh Astika 2010. Jangan khawatir, saya sumber-sumbernya di slide terakhir saya tahu, sebenarnya bisa membaca langsung ya. Jadi menurut Oscar Lewis juga budaya miskin itu ternyata ditandai oleh kurang berpartisipasinya masyarakat dan kaum miskin kepada tadi ya kelembagaan-kelembagaan dalam masyarakat. Kenapa hal ini menyebabkan jadi mereka itu menjadi curigaannya tinggi, ya apatis, gitu ya, terus juga tidak mudah untuk diajak kerjasama. Bahkan kemudian pada tingkat komunitas lokal biasanya rumah-rumah orang-orang miskin ini penuh sesak bergerombol ya. Kalau kita lihat itu di wilayah slum di perkotaan ya, itu sampah di mana-mana, bahkan anak-anak juga bisa buang kotoran di mana-mana. Keluarga juga kayaknya tidak peduli pada kebersihan lingkungan, ya kan? Nah ini mungkin disebabkan juga karena kesibukan mereka mencari nafkah ya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk merawat lingkungannya, gitu ya. Karena tadi kan mereka harus kerja serabutan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian pada keluarga miskin, tingkat keluarga itu ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat, ya. Kenapa? Karena tadi kan dalam usia dini mereka harus ikutan kerja, ya. Tidak ada lagi bermain-main. Kita bisa lihat tuh anak-anak pengamen di pinggir jalan ya. Usia 5 tahun, 6 tahun, itu kan udah nyanyi-nyanyi di tengah jalan. Atau ngemis gitu ya. Kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa. Atau perkawinan usia dini. Kenapa terjadi itu? Ya tadi ya, karena orang tua ingin cepatnya lepas dari beban itu. Gitu ya. Maka biasanya anak-anak perempuan terutama ya dikawinkan pada usia dini. Sehingga beban ekonomi orang tua itu bisa berkurang. Kemudian tingginya angka perceraian. Karena tadi ya, masalah ekonomi sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana fakta kemiskinan pada masyarakat desa. Ya. Ini di stasiun eksplorasi Migas ya. Ini satu hari ini pendapatannya sekian loh, sekian barel ya, dengan harga per barelnya 1 miliar kali ya. Jadi satu stasiun eksplorasi itu bisa menghasilkan 190 sampai 291 triliun hasilnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi di desa sekitar tambang? Ya, ini satu desa ini punya 5 sampai 10 stasiun eksplorasi yang dikuasai korporasi asing ya. Tapi lihat apa yang terjadi pada desa di sekitarnya. Sama juga seperti yang terjadi di Papua ya. Di mana ada pengoboran penggalian emas tuh Freeport ya. Ini juga di daerah ini produksi stasiun di desa sekitar tambang itu ternyata 80% penduduknya miskin. Penghasilan kepala keluarganya per bulan tuh 300 sampai 500 ribu saja. Pendidikannya maksimum SMA cuma 15 sampai 20% dari kepala keluarga. Sarana kesehatan dan tenaga kesehatan minim, infrastruktur rusak total, krisis BBM, infrastruktur listrik minim. Nah, ini contohnya bagaimana di tengah-tengah adanya sumber ekonomi yang demikian besar, ternyata masyarakat miskin di sekitarnya. Ya, ini yang dikatakan tadi juga modernisasi itu tidak menghasilkan trickle down effect ya. Pemerintah mengatakan dengan ada industri ada peluang kerja, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi kenyataannya semacam itu. Ya, fakta kemiskinan masyarakat dan desa.
Ini kan hasil penggalian seperti ini biasanya menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa ya, mulai dari kondisi fisik tanah maupun juga kualitas lingkungan gitu. Ya. Namun tadi masyarakat sekelilingnya nggak mendapatkan, kita bisa lihat makanya masyarakat Papua itu banyak melakukan gerakan-gerakan melawan pemerintah itu karena mereka tidak melihat bahwa kekayaan alam mereka itu bisa mendatangkan kesejahteraan buat mereka ya, pendidikan juga, fasilitas pendidikan terhambat, ada kesehatan juga. Nah, puji Tuhan sekarang pemerintah yang sekarang sudah membangun jalan-jalan ya, menggunakan jalan raya sampai ke daerah-daerah pelosok Papua, sehingga sekarang BBM yang dulu di Papua harganya per liter itu bisa mencapai 100.000, sekarang sama seperti kita ya, 6.000-an, 9.000-an gitu ya. Juga beras yang harganya begitu mahal, dan dulu bisa sampai per karungnya bisa sampai 1 juta, sekarang dia bisa menikmati beras seperti kita juga. Tetapi tadi banyak orang masih nggak rela juga akan perkembangan infrastruktur di Papua gitu, tidak rela. Padahal Papua kan harus juga dong mendapatkan keadilan dari masyarakat dari Pulau Jawa kan, apalagi mereka punya kekayaan yang luar biasa, nikel, emas ya, yang selama ini sudah memperkaya orang-orang tertentu di Pulau Jawa. Mereka tidak merasakan. Saya rasa sudah waktunya dan alangkah baiknya pemerintah sekarang sudah berhasil untuk mengembangkan daerah-daerah di Papua dalam usaha tadi mengentaskan kemiskinan, sehingga sekarang anak-anak Papua bisa juga mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik karena udah ada jalan raya, bisa pergi sekolah, bisa mendapatkan air, bisa mendapatkan listrik, ya kan? Begitu, ya. Selama ini kita selalu berkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, ya. Kan dibilang tadi tidak kebijakan pembangunan yang tidak merata. Nah, jadi kalau kita lihat tadi amat Undang-Undang 45 itu harusnya kan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai orang banyak itu dikuasai oleh negara, bumi dan air juga dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sarana kemakmuran rakyat. Tapi kalau kita lihat tadi, kekayaan alam itu justru dikuasai oleh penanaman modal asing seperti Freeport. Ya, dulu Indonesia cuma dapat 1% dalam pembukaan Freeport. Sekarang Indonesia sudah mendapatkan 54% atau 50% lebih dari keuntungan dari Freeport, ya. Itu contohnya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya pakai dalam kuliah ini. Anda nanti bisa mengakses. Oke, nah kita masih punya waktu mungkin sekitar 3 menit. Ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silakan. Maaf ya, Ibu kalau ngomong cepet banget. Ya, kayak senjata. Izin bertanya, Bu. Otomatis. Ya, Cynthia, gimana Cynthia? Terkait budaya di masyarakat desa, khususnya di Jawa yang terkait kayak manganan tuh ya, Bu ya. Ya. Kan sering ya, Bu. Nah, menurut Ibu itu mending budaya seperti itu dikurangi, dihilangkan, atau bagaimana menurut Ibu? Ya. Oleh karena itu sebenarnya budaya semacam itu mungkin termasuk juga budaya kemiskinan ya. Jadi artinya di mana kita tidak didorong untuk lebih maju ya. Yang penting ngumpul aja lah gitu ya. Padahal tadi kan kalau kita ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kita harus meninggalkan desa kita kan. Betul nggak? Kalau kita ingin berusaha juga mengembangkan usaha ya, mungkin kita terpaksa harus tadi berjuang di tempat lain, mungkin merantau ya. Seperti orang Minangkabau itu terkenal dengan budaya merantau. Nah, mereka pergi jauh-jauh ke tempat lain ya. Kita tahu kan sekarang siapa sih yang nggak kenal restoran Padang, benar nggak? Ya, orang-orang Minang yang berdagang ya. Nah, kemudian keuntungan dari pedagang itu mereka kembalikan lagi ke desanya. Makanya desa-desa Minang tuh maju loh, kaya. Agak beda nih, saya juga orang Batak ya, tapi agak beda sama budaya Batak. Budaya Batak juga merantau, tapi terus uangnya nggak kembali ke desa. Maka sekarang desa-desa di Sumatera itu udah jauh dari udah termasuk miskin banget ya. Terus Anda bilang Ibu Nurmala juga nggak balik ke desa gitu ya. Ibu Nurmala kebetulan diproduksinya di Bandung gitu ya. Ibu Nurmala diproduksi di Bandung, diluncurkan di Bogor gitu ya.
Jadi memang tanah air saya lebih di Jawa Barat gitu dari Sumatera. Saya udah nggak punya keluarga lagi di Sumatera ya. Tetapi tadi orang-orang yang merantau dari Sumatera tidak terdorong untuk membangun wilayahnya. Pergi sih pergi, tapi balik lagi gitu. Nah, beda sama orang Minang. Nah, budaya Sunda itu terkenal dengan itu tadi, bengkung ngariung. Siapa orang Sunda di sini? Bengkung ngariung, bengkung ngaroyok. Siapa tuh? Ada sih orang Sunda? Ayo, apa artinya? Ada Ibu. Nah, apa artinya ICT? Bengkung ngariung, bongkok ngaroyok, apa artinya? Iya, jadi ngumpul ngariung gitu Ibu. Apa ya? Ngariung aja yang penting, sama kayak tadi ya, semangat ramangan asal kumpul. Nah, budaya itu saat ini haruslah kita tengarai dengan bijaksana. Kita harusnya mengartikan bengkung ngariung bongkok ngaroyok itu lebih kepada kerjasamanya. Oke, kita harus selalu berbagi kerjasama. Tetapi kita juga harus berani untuk menghadapi tadi kemajuan. Untuk terus tidak tinggal di desa mulu, kita harus keluar. Ya, mencari pendidikan, mencari pekerjaan yang baik. Tapi jangan lupa, kalau udah di luar, jangan tinggalkan desanya. Dikirim lagi ke orang-orang yang di desa. Ada orang tua kita mungkin yang udah tua, ya kan? Ya, atau tadi keluarga-keluarga yang tadinya mengalami masalah misalnya kesehatannya, atau mengalami kecacatan, sehingga dia nggak mungkin berkembang, nggak mungkin bisa. Orang miskin itu selalu ada loh di dekat kita, nggak mungkin hilang. Percaya nggak? Orang miskin tuh nggak akan mungkin hilang, selalu ada di sekitar kita. Karena tadi kan ada orang-orang juga mengalami disabilitas, ya kan? Yang menyebabkan dia terhambat untuk untuk berusaha. Ada juga orang-orang yang mungkin mengalami kecerdasan yang kurang, ya kan? Sehingga dia juga terhambat. Nah, jadi orang-orang semacam ini itu harus dibantu. Sehingga tadi kita keluar desa bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan untuk membangun kembali desa kita. Supaya tadi terjadi pemerataan, kesejahteraan, bukan hanya di kota aja, di desa juga. Seperti Cinta Laura ya. Dengar nggak Cinta Laura? Bangun sekolah-sekolah di desa. Dengar Bu. Nah, gimana? Siapa yang tadi? Eka, gimana Cinta Laura? Bangun desa di mana dia? Bangun kota, Iya, bangun sekolah di mana? Saya nggak tahu tempat yang pastinya Bu, tapi yang menurut informasi yang saya dapatkan dari internet tuh, jadi Cinta Laura tuh lebih mementingkan untuk membangun sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu di desa itu dibandingkan dengan memilih barang-barang branded yang seperti dipakai artis-artis lain begitu Bu. Itu dia Eka Susanti kan. Jadi tadi keberhasilan kita itu bukan terus membuat kita semakin memperbesar jurang kesejahteraan dengan orang lain, tapi tadi justru kita berusaha untuk melakukan pemerataan, membagi. Saya dengar tuh Cinta Laura tidak pernah memakai barang-barang yang branded, yang mewah-mewah banget gitu ya. Dia lebih baik menabung uangnya untuk membangun sekolah-sekolah atau memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak di desa. Kan kalau dengan demikian terjadi, artinya kan pendidikan semakin meningkat ya di desa ya. Benar nggak? Sehingga dari kemiskinan struktural itu tidak terjadi ya. Dan kemiskinan relatif itu juga dapat diatasi ya. Walaupun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Gitu. Karena kita tahu juga ada desa-desa yang susah dijangkau loh. Saya tuh waktu penelitian saya di Sumatera Selatan, itu ada desa yang kebakaran hutan, tapi jauh banget dan itu mesti pakai perahu menuju ke sana loh. Saya kebayang ketika terjadi kebakaran hutan itu pemerintah susah banget ya mau ngirim bantuan ke wilayah-wilayah tersebut. Itu menyebabkan masyarakat tuh semakin jatuh pada kemiskinan gitu akibat kebakaran hutan itu. Dan kebakaran hutan itu penyebabnya juga selain oleh perubahan iklim juga disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, agar mereka bisa tadi membuka lahan baru gitu. Jadi dibakar, padahal kebakaran itu karena lagi musim kering juga menjalar kemana-mana. Nah itu menyebabkan orang semakin miskin. Nah untuk daerah-daerah yang begitu tuh yang remote area jauh ya, nah itu kita harus bisa mampu membangun mereka untuk menjadi desa-desa yang tangguh. Yang dibilang resilience, komunitas yang resilience. Apa komunitas yang resilience? Komunitas yang resilience adalah komunitas yang mampu beradaptasi dengan situasi. Jadi kalau misalnya pertanian mereka, kalau mereka dulu mengandalkan
dari karet ya, waktu dari Sulawesi Selatan itu dari karet, terus karena kebakaran maka karetnya menjadi mengeras gitu ya, nggak bisa dipanen. Nah mereka harus mencari akal untuk mencari pendapatan dari yang lain. Ternyata di situ ada sumber daya juga yang belum diolah, yaitu rumput purun. Purun itu adalah rumput